Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Irwanto MPD dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Elma Suryani MPD. Perkenalkan, nama saya Yolanda Devi dengan NIM 1303619013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Small Group Peer Learning terhadap hasil kognitif sosial siswa pada topik penamaan senyawa kimia. Adapun topik pembahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama-tama, bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil kognitif sosial siswa, yang mana sering dijumpai di kalangan siswa sekolah menengah. Implikasi yang sering muncul berupa menurunnya efikasi diri, seiring bertambahnya usia, di mana hal ini dapat menyebabkan siswa dengan efikasi diri yang rendah cenderung enggan mengerjakan tugas dan memilih untuk menghindari mengerjakan tugas tersebut. Implikasi lain muncul dari aspek hasil kognitif sosial kedua, yaitu self-regulation. Self-regulation cenderung menurun seiring meningkatnya tingkatan sekolah, yang memberikan dampak berupa ketidakpercayaan diri dan ketidakmampuan dalam mengatur pola belajar. Aspek ketiga dari hasil kognitif sosial adalah avoidance of unrelated memorizing. Ketika hasil kognitif sosial siswa rendah, siswa cenderung menghafal materi daripada memahami materi. Nah, hal ini menghasilkan pembelajaran yang tidak holistik, di mana siswa tidak memahami materi secara mendalam dan melakukan pembelajaran dengan surface approach. Selain rendahnya hasil kognitif sosial, penelitian ini juga didasari oleh metode pembelajaran teacher-centered yang sangat umum ditemukan di lapangan, terkhusus di sekolah tempat saya menjalankan praktik keterampilan mengajar yang nantinya akan menjadi tempat saya meneliti. Pembelajaran teacher-centered ini tidak mempromosikan self-regulated learning, sehingga siswa akan bergantung dengan penjelasan dari guru. Nah, ketergantungan ini akan menyebabkan menurunnya rasa percaya diri siswa karena siswa merasa tidak yakin bahwa dirinya kompeten dan tidak yakin bahwa dirinya mampu memahami suatu materi secara mandiri. Dengan demikian, hal ini mampu mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak efektif dan performansi siswa di kelas rendah. Penelitian ini mengangkat topik tata nama senyawa kimia. Siswa sering menemukan masalah terkait konsep submikroskopik dan level simbolik representasi kimia. Permasalahan ini memberikan dampak berupa siswa menjadi cenderung untuk menghafal materi daripada memahami materi. Hal ini tentunya dapat memberikan efek terhadap hasil kognitif sosial siswa. Dari latar belakang yang dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya hasil kognitif sosial siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan metode pembelajaran. Untuk meningkatkan hasil kognitif sosial siswa, maka diperlukan metode pembelajaran kolaboratif yang tentunya berpusat pada siswa. Berikutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh small group peer learning terhadap hasil kognitif sosial siswa pada topik penamaan senyawa kimia. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan hasil kognitif sosial dengan menggunakan metode small group peer learning siswa kelas 10. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi siswa, guru, dan sekolah. Bagi siswa, penelitian ini mampu membantu siswa dalam mengembangkan hasil kognitif sosial pada topik penamaan senyawa kimia. Bagi guru, penelitian ini memberikan informasi kepada guru dan memberikan masukan mengenai cara mengembangkan hasil kognitif sosial siswa melalui penerapan small group peer learning pada topik penamaan senyawa kimia. Dan bagi sekolah, penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai perlunya pembinaan kepada guru-guru mengenai penyelenggaraan pembelajaran small group peer learning pada topik penamaan senyawa kimia. Berikutnya ada kajian pustaka. Variabel independen pada penelitian ini adalah penerapan small group peer learning. Small group peer learning sendiri adalah suatu metode pembelajaran kolaboratif di mana siswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Di dalam kelompok ini nanti akan ada siswa yang berperan sebagai tutor
akan ada siswa yang berperan sebagai tuti. Tugas tutor tentunya untuk mengajarkan materi kepada tuti. Saya mengambil metode pembelajaran ini karena small group peer learning terbukti dapat membantu siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Ketika menerapkan metode ini, tuti akan lebih leluasa untuk menyampaikan ide dan menyampaikan pertanyaan kepada tutor karena tuti bertanya kepada tutor. Tutor di sini merupakan siswa juga sama seperti tuti. Maka uh, derajat tuti dan tutor ini akan berada pada level yang sama. Jadi tuti akan bertanya kepada tutor temannya sendiri, bukan kepada guru. Sehingga tuti dan tutor akan lebih leluasa untuk mengeksplor materi dan menjawab pertanyaan pertama. Sehingga tuti dan tutor akan lebih leluasa untuk mengeksplor materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada saat pendalaman materi berlangsung. Variabel dependen pada penelitian ini adalah hasil kognitif sosial, di mana hasil kognitif sosial ini diturunkan dari teori perilaku manusia yang dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1997. Pada intinya, teori kognitif sosial menjelaskan bahwa manusia dapat belajar dari lingkungan. Manusia mampu meniru dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan tingkah laku. Pada penelitian ini ada 3 aspek yang diperhatikan dalam hasil kognitif sosial, yaitu efikasi diri, self-regulation, dan avoidance of unrelated memorizing. Nah, bagaimana kedua variabel ini saling berhubungan? Berikut telah saya lampirkan kerangka berpikir. Dari latar belakang yang dijabarkan, sering dijumpai hasil kognitif sosial pada siswa sekolah menengah itu cenderung menurun. Maka tujuan utama saya adalah untuk meningkatkan hasil kognitif sosial siswa. Nah, ketika hasil kognitif sosial meningkat, maka ada pula peningkatan performansi siswa di kelas. Metode small group peer learning sendiri mampu memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga siswa belajar lebih mendalam atau deeper approach. Kalau tadi siswa hanya menghafal disebut sebagai pembelajaran surface approach, maka dengan adanya metode small group peer learning, siswa akan mengalami pembelajaran secara deeper approach. Oleh karena itu, small group peer learning diasumsikan mampu mengembangkan hasil kognitif sosial siswa. Dari hubungan antar variabel, saya mengajukan 2 macam hipotesis, yaitu yang pertama, pretest post-test perkembangan hasil kognitif sosial di kelas eksperimen, dan yang kedua adalah perkembangan hasil kognitif sosial antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk hipotesis perkembangan hasil kognitif sosial di kelas eksperimen, H0-nya tidak terdapat perkembangan hasil kognitif sosial sebelum dan sesudah perlakuan. H1-nya terdapat perbedaan perkembangan hasil kognitif sosial sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk hipotesis perkembangan hasil kognitif sosial antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan hasil kognitif sosial antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan untuk H1-nya terdapat perbedaan hasil kognitif sosial siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Kemudian ada metodologi penelitian. Tujuan operasional dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada perbedaan karakter kognitif sosial siswa antara siswa kelompok kontrol dan eksperimen sebelum dan setelah perlakuan, dan apakah ada peningkatan karakter kognitif sosial siswa kelompok eksperimen setelah perlakuan. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di SMA Negeri 65 Jakarta pada tahun ajaran 2022-2023 pada semester genap. Penelitian ini akan dilakukan tepatnya pada tanggal 16 Februari sampai dengan 3 Februari, yakni sebanyak 3 pertemuan tatap muka. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10.3 dan 10.6 dengan total 72 peserta. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan alasan adanya kesamaan demografi di antara kedua kelas tersebut. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrol, saya menggunakan metode flipping coin, dan kelas 10.3 terpilih menjadi kelas
eksperimen, sedangkan kelas 10-6 terpilih menjadi kelas kontrol. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Karena metode kuantitatif menyediakan data numerik yang dapat menjelaskan apakah suatu hasil penelitian memberikan dampak signifikan dengan jelas. Metode kuantitatif juga mampu menunjukkan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dan menjelaskan hubungan antar variabel. Sehingga metode kuantitatif dapat membantu saya untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang saya teliti. Saya menggunakan metode eksperimen kuasi dengan desain penelitian pretest post-test control group design, dikarenakan kuasi eksperimen digunakan sebagai proses perbandingan antara dua kelompok yang tidak setara tergantung pada pemberian perlakuan. Rancangan perlakuan dapat dilihat dan diamati dari bagian berikut. Kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan metode small group peer learning, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun dan hanya melakukan pembelajaran secara konvensional saja. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dan melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen. Ketika perangkat pembelajaran sudah lengkap dan instrumen juga sudah valid dan reliable, berikutnya saya akan mengumpulkan data dengan cara mengadministrasikan pretest kepada peserta, kemudian saya akan menerapkan small group peer learning di kelas eksperimen, dan yang terakhir saya akan mengadministrasikan post-test kepada sampel. Setelah menyelesaikan penelitian, saya akan mengolah data dan menyusun skripsi. Pada teknik analisis data, saya akan menguji kenormalan data saya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk menguji homogenitas data saya menggunakan uji Levin. Apabila data saya terbukti homogen dan normal, maka hipotesis akan diuji dengan uji T independen, di mana uji T sampel independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok. Kemudian uji T berpasangan yang digunakan pada sampel dependen, dan saya akan menggunakan Cohen's d, di mana Cohen's d ini digunakan untuk menghitung seberapa besar efek atau pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.